Hai teman-teman, kembali lagi dengan Way Journal. Di video episode kedua ini, kita akan melanjutkan cerita tentang pengalaman selama di Wihara Bodhigiri atau Panti Semedi Ballerejo. Tibalah di akhir masa meditasi. Nah, kalau sudah nonton di video pertama, coba tebak, sekarang pukul berapa di jam terbalik ini? Ya, ini pukul 3.15 pagi. Ini adalah meja makan tempat kita makan. Makanan disediakan mulai dari jam 11 siang sampai dengan jam 19 malam. Peserta bebas hendak makan jam berapapun juga. Area makan dibuka 24 jam. Jika ingin makan mie, minum teh, kopi, dan lain-lain juga boleh buat sendiri. Bangun di pagi hari pukul 2 atau 3 pagi, sendirian, gelap-gelapan, dingin, di tempat yang baru. Itu adalah sesuatu hal yang tidak biasa bagi saya. Saya sangat takut kalau gelap dan sendirian. Keluar kamar di pukul 2.30 pagi hanya ditemani oleh suara tokek, cicak, dan jangkrik. Cobain deh rasanya seperti apa. Seru juga sih. Nah, peraturan meditasi itu waktu meditasi minimal harus 30 menit. Waktu meditasi duduk dan jalan harus selalu sama untuk setiap sesi, yaitu 30 menit atau 45 menit atau 60 menit. Misalnya, jika meditasi duduk berdurasi 30 menit, maka meditasi jalan juga berdurasi 30 menit. Ini gelap banget, hanya kelihatan bulan dan sinarnya. Dan betul-betul suasananya ini tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Sekali durasi waktu meditasi ditambah, maka tidak boleh dikurangi pada sesi-sesi selanjutnya. Misalnya, jika durasi waktu meditasi ditambah dari 30 menit menjadi 40 menit, maka untuk selanjutnya tidak diperkenankan diturunkan kembali menjadi 30 menit. Hanya diperbolehkan tetap 45 menit atau ditambah. Jika sebelum mencapai target waktu meditasi 9 jam telah masuk kamar untuk beristirahat, maka jumlah jam yang telah terkumpul sebelum masuk kamar dan beristirahat tersebut dianggap 0 atau reset, sehingga meditasi yang berikutnya terhitung dari awal lagi. Setiap peserta dilarang sengaja tidur dimanapun juga selain di kamar tidur yang telah disediakan. Hitungan 9 jam wajib meditasi dimulai dari meditasi pertama setelah bangun tidur atau hari pertama sampai dengan hendak tidur. Selesai 9 jam, peserta boleh tidur di kamar yang telah disediakan sampai ia hendak mulai kembali di hari latihan berikutnya. Bermeditasi di dalam kamar maupun di sekitar teras kamar tidak termasuk dalam 9 jam meditasi yang diwajibkan. Meditasi bersama saat chanting pagi tidak terhitung dalam wajib meditasi 9 jam. Pemandangan di hadapan mata kami sungguh sangat menakjubkan dan luar biasa. Tampak beberapa gunung terlihat gagah, berbaris, dan tidak tertutup oleh kabut. Sangat terlihat jelas sekali. Sepertinya gunung-gunung ini adalah Gunung Kawi, Gunung Welirang, dan Gunung Kelut. Momen pemandangan indah ini sangat bisa kita nikmati pada saat kita melakukan meditasi. Saat seseorang memandang dari lembah seberang, kemegahan Panti Semedi Ballerejo di atas bukit dengan latar belakang siluet pegunungan yang dikenal sebagai Putri Tidur di satu sisi dan Gunung Kelut di sisi lainnya memberi pesona alam nan indah. Dan dengan dikelilingi pagar-pagar batu yang kokoh yang mengitari tiap tingkatan bangunan, Panti Semedi Ballerejo telah mencatat nilai sejarahnya sendiri. Adanya Panti Semedi Ballerejo ini diharapkan akan memberi banyak manfaat bagi para umat serta simpatisan Buddhis dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Manfaat utama yang dapat dicapai seseorang ketika berlatih meditasi adalah mampu merasakan kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Pada saat meditasi disarankan agar istirahat antar sesi seminimal mungkin. Semakin banyak dan semakin lama beristirahat tentu akan semakin lama pula selesai target waktu 9 jam.
Duduk meditasi tidak harus bersila, boleh di bangku, anak tangga, dan lain-lain. Asal mampu duduk diam, tidak bergerak sampai timer berbunyi. Setiap sesi minimal 30 menit. Oh iya, kami masing-masing juga dipinjamkan timer. Jika mengantuk atau sulit berkonsentrasi saat meditasi duduk, setelah timer berbunyi, boleh berganti meditasi jalan atau naik turun sekitar 3 atau 4 anak tangga saja. Hindari berganti objek saat bermeditasi. Satu hari di Bodhigiri tidak dihitung 24 jam seperti pada umumnya, melainkan dapat selama 30 jam, 72 jam, dan seterusnya. Karena satu hari di Wihara Bodhigiri dihitung mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Artinya, jika seseorang mampu bermeditasi sehingga tidak tidur selama 30 jam, maka ia dapat dikatakan masih sehari berada di Wihara Bodhigiri. Jika tertidur sewaktu meditasi duduk, walaupun hal itu bukan kebiasaan yang baik, waktu meditasi masih boleh dicatat. Meskipun demikian, setiap peserta dilarang sengaja tidur dimanapun juga selain di kamar tidur yang telah disediakan. Setiap sesi meditasi harus selalu dicatat dalam notes yang telah disediakan agar mempermudah menghitung jumlah waktu meditasi yang telah dilakukan. Mengikuti saran ini dengan sungguh-sungguh dapat memperkecil kemungkinan dipulangkan lebih awal dari masa latihan yang sudah disepakati. Di Bodhigiri, menu spesialnya adalah meditasi jalan. Kami disarankan untuk melakukan meditasi jalan lebih banyak daripada meditasi duduk. Pada saat lelah melakukan meditasi jalan, kita boleh melakukan meditasi berdiri. Dan untuk keadaan tertentu, kita boleh membuka mata pada saat meditasi berdiri. Jujur saja, untuk pemandangan seindah ini, saya lebih sering membuka mata pada saat bermeditasi. Karena pemandangan seperti ini sangat sayang banget untuk dilewatkan. Vihara Bodhigiri ini menjadi tujuan yang menarik bagi para pencari kedamaian yang ingin mengeksplorasi keindahan alam serta kebijaksanaan spiritual. Dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan pesan mendalam yang disampaikan melalui relief-relief spiritualnya, tempat ini bukan hanya sebuah titik wisata biasa, melainkan juga merupakan jendela bagi para pengunjung untuk menemukan ketenangan batin. Daya tarik sejati Kabupaten Blitar bukan hanya dari keindahan alamnya saja, tetapi juga dari keberadaan Wihara Bodhigiri yang menjadi pusat perhatian spiritual bagi banyak orang. Menghadap tebing curam, tempat ini menjadi simbol kebebasan dari nafsu duniawi melalui gerbang kebebasan yang kokoh berdiri di pintu masuknya. Gerbang ini menjadi simbol spiritual yang memikat, mengundang orang-orang untuk melepaskan kemelekatan dan keikatan dengan dunia luar. Di sini, pengunjung tidak hanya menemukan tempat untuk berdiskusi tentang hakikat manusia, alam, dan Tuhan, tetapi juga menikmati keindahan alam yang luar biasa. Selain itu, ada pesan mendalam yang disampaikan melalui relief-relief yang mirip dengan keindahan Candi Borobudur dan Prambanan. Relief-relief ini tidak hanya menunjukkan prinsip-prinsip hidup dari sudut pandang agama Buddha. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai universal tentang mengasihi sesama, berbagi, dan menjaga keharmonisan dengan alam dan makhluk lainnya. Pada area spiritual, pengunjung dapat menemukan tempat meditasi yang ideal, baik di dalam ruangan maupun di bawah langit terbuka. Disinilah kita dapat mencari ketenangan batin, mengeksplorasi spiritualitas, dan memperdalam pemahaman kita tentang diri sendiri dan kehidupan. Dataran paling atas Wihara Bodhigiri menjadi tempat di mana ribuan bikhu dan peserta meditasi berkumpul, terutama selama masa wasa, untuk berlatih bersama di bawah bimbingan Bikhu Utamo, pemimpin Wihara Bodhigiri. Selama masa fasa, tempat ini menjadi magnet bagi ribuan orang yang datang dari berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, serta warga lokal Blitar Raya untuk mengikuti program meditasi dan mencari ketenangan pikiran. Namun tidak hanya bagi umat Buddha, banyak tokoh agama dan ulama dari berbagai keyakinan yang berkumpul di sini
untuk berdiskusi tentang keberagaman dalam cinta kasih sesama manusia, menjaga harmoni, dan saling menghormati antar umat beragama. Ini adalah magic carpet, di mana kita melakukan meditasi berjalan pelan-pelan dengan menggunakan kaki kanan, kemudian kaki kiri, dan menyadari setiap pijakan kaki mulai dari tumit, tengah kaki, punggung kaki, dan akhirnya ke jari-jari kaki. Kita menghitung kanan, kiri, dan menyadari setiap langkah di magic carpet tersebut. Menyadari setiap pijakan dan perasaan, sensasi yang ada di telapak kaki kita. Ide menggunakan magic carpet ini sangat jenius, karena kita tidak akan bertabrakan dengan teman sebelah kita. Pada saat meditasi jalan di atas magic carpet ini, kita hanya berkonsentrasi pada setiap pijakan kaki kita, sensasi yang dirasakan di telapak kaki kita. Selain itu, kita tidak akan mudah mengantuk seperti halnya pada saat kita melakukan meditasi duduk. Awalnya, pada saat pertama-tama meditasi di atas magic carpet ini memang membuat kita berasa agak mual karena kita menutup mata sambil berjalan. Tetapi setelah terlatih sekian lama, akhirnya terbiasa dan ternyata menyenangkan bermeditasi sambil berjalan di atas magic carpet ini. Retreat meditasi ini adalah retreat pertama saya di bawah bimbingan Bante Utamo. Saya sangat ingin bertemu dengan Bante Utamo dari sejak beberapa tahun yang lalu. Sungguh beruntung mendapatkan kesempatan untuk mengikuti retreat di bawah bimbingan beliau langsung. Di hari pertama saya bangun pukul 1.35 pagi karena merasa anyang-anyangan. Pipis berkali-kali ke kamar mandi. Tapi karena saya takut kegelapan, saya tetap di dalam kamar. Ternyata setelah ceramah meditasi, Bante mengatakan kalau sudah bangun sebaiknya keluar untuk melakukan meditasi. Di hari kedua, akhirnya saya bangun pukul 2 pagi dan saya memberanikan diri untuk keluar kamar dan melakukan meditasi. Bagi mereka yang merindukan perjalanan spiritual yang mendalam, Vihara Bodhigiri menawarkan pengalaman yang tak ternilai harganya. Dari relief-relief spiritual hingga lingkungan meditasi yang tenang, tempat ini mengajak para pencari ketenangan dan kebijaksanaan spiritual untuk datang dan merasakan atmosfernya yang memikat. Bagi Anda yang mencari tempat untuk merenung, meditasi, dan menemukan kedamaian batin, Vihara Bodhigiri di Kabupaten Blitar adalah destinasi yang harus dikunjungi. Dengan keindahan alam yang memukau dan kedamaian spiritual yang tersedia, Vihara Bodhigiri menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya. Sekian dulu ya ceritanya di episode ini. Jangan lupa nantikan di episode berikutnya cerita-cerita tentang Vihara Bodhigiri dan keseruannya. Terima kasih telah menonton. Semoga semua makhluk berbahagia.